berkesempatan untuk bisa menghadiri acara pada kesempatan sore hari ini yang insya Allah dimurahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam serta nikmat sehat, sehingganya dengan nikmat-nikmat tersebut Allah mempermudahkan kita hadir di majelis ini dan semoga kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, tabi'in dan tentunya kepada hambanya yang senantiasa ada di jalannya. Jemaah rahimakumullah, jika melihat jadwal yang diberikan, jadwal saya jam 17:20 sampai 40, jadi 20 menit. Jadi jadwalnya sudah lewat ya. Tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi, mungkin nanti ada beberapa kepentingan juga yang harus disampaikan, maka benar disampaikan oleh pemandu acara tadi, ceramahnya ceramah singkat ya, singkat. Maka dalam waktu yang beberapa menit ke depan kita bersama-sama akan ya saling mengingatkan ya. Ada hal sunnah, sebuah doa yang termaksud waktu mustajab adalah di waktu menjelang berbuka. Kira-kira ya ini sudah hampir lah ya, hampir menjelang. Maka tidak ada salahnya mari kita bersama-sama mendoakan saudara kita yang hadir di sini ya, untuk beberapa hal yang bisa kita doakan secara umum ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dari awal Ramadan sampai akhir nanti diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita yang hadir di sini senantiasa umurnya diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga kita yang hadir saat ini semua segala urusan kita, baik urusan di dunia maupun di dunia untuk akhirat, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, mudah-mudahan yang kita hadir dari sini akan dipermudah oleh Allah untuk bisa membayar hutang-hutang kita. Karena tadi sudah dicuplik oleh Pak Pimpinan Cabang, ternyata kita semua punya hutang dan hutangnya nggak sadar. Saya buat NBM itu kalau nggak salah di tahun 2005. Dan nggak pernah bayar SPP Pak. Berarti kalau dihitung udah berapa juta itu, dan nggak ada yang nagih, masya Allah ya. Maka ini Pak, kita sudah sering diajarkan oleh Ustadz itu tentang bersedekah ya. Dan ternyata sedekah yang paling tingkatannya paling tinggi. Nah kalau tingkatan paling tinggi itu kan berarti pahalanya paling banyak. Itu ada Pak, dan ini jarang disampaikan oleh Ustadz. Kenapa? Karena ustadznya takut menyampaikan. Karena apa? Karena belum bisa melaksanakan. Apa Pak kira-kira amalan itu? Amalan yang sangat bagus banget ini kalau bisa melaksanakan. Pasti kalau amalan ini dilaksanakan, berarti amalan-amalan lain, sedekah-sedekah yang lain itu sudah dilaksanakan. Apa Pak? Ya ini seorang muslim yang mampu membayarkan hutang saudaranya. Cung yang sudah melaksanakan. Saya gini lagi kayak gini. Yakin apel banget ini. Iya, ini Pak, ini sedekah amanahnya paling tinggi ini. Ya, yakni membayarkan hutang saudara muslim. Enten sing purun. Nah, enten kan purun daftar muslim. Ya daftarkan dibayar ini. Ini bukan guyon Pak, ada itu hadisnya panjang, Ustaz Sallallahu sudah beberapa kali. Enggak hanya satu hadis yang menyebutkan itu. Ya. Ya Pak. Berarti kalau sudah amalan dilakukan, berarti sedekah-sedekah yang lain kecil, termasuk membayar iuran wajib anggota Muhammadiyah udah lancar tuh ya. Jadi itu Pak.
jarang disampaikan karena Ustadznya belum melaksanakan juga ya. Nah, khususnya saya pribadi ya. Maka jemaah rahimakumullah, pada kesempatan hari ini yang Masya Allah mulia di Ramadan tahun ini, saya hanya ingin mengajak kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Yang saya sampaikan 5 jenis saja, yang lain nanti mengikuti ya. Jenis ibadah yang berkaitannya dengan mendukung tujuan daripada disyariatkannya puasa. Di ujung ayat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ramadan kita sudah melaksanakan berapa kali Pak? Mbak Slamet sudah melaksanakan Ramadan berapa bulan? Umurnya berapa? 57. Berarti kalau dimulainya umur 15 tahun ya kurang lebih sudah 40 bulan melaksanakan Ramadan setiap tahun ya. Dari tahun-tahun yang sudah terlewat, seyogianya kualitas ibadah kita, Ramadan kita harus meningkat. Meningkatnya dari mana? Pertama dari ibadah fardunya dulu, ya, yakni sholat wajib. Sholat wajib jelas harus dilaksanakan. Bahkan dimulai dari anak kecil umur 7 tahun itu sudah harus dididik untuk sholat. Dan saya yakin yang hadir di sini tidak pernah meninggalkan namanya sholat wajib. Ya, saya yakin baik bapak-bapak mungkin ibu-ibu. Akan tetapi ada hukum yang mengikat terhadap sholat fardhu, yakni dilaksanakannya secara berjamaah. Nah, ini di luar Ramadan jika kita masih milih-milih lah, kayaknya bisanya cuma maghrib, isya sama subuh, zuhur sama asarnya lali, apa capek masih di ladang Pak, mari kurung rampung. Maka di Ramadan ini seyogianya jam 12 sudah di rumah Pak. Nah, sing ladang belum medot. Nah, maka maksimalkan kualitas sholat wajib kita menjadi sholat yang dilaksanakan secara berjamaah. Terkadang kita kalau di sana Pak, di sana, kalau di sini sholat ya. Sholat sunahnya, tarawihnya mestinya penuh betul Pak? Penuh. Alhamdulillah. Sama di sana juga penuh. Ya. Begitu sholat zuhur sama asarnya setugel sok ya. Iki mandan umum ya, nanti. Buatan betul ya, Masya Allah. Jadi sholat sunahnya, tarawihnya berjamaahnya penuh, tapi sholat wajibnya banyak yang kosong safnya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa, ayo ditekadkan, memang berat Pak ya, rasanya itu berat untuk melaksanakan sholat jamaah ya, wabil khususnya di zuhur dan asar. Ini terus yang kedua, setelah sholat yang perlu ya ditingkatkan yang lain adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran ya. Pahalanya di luar Ramadan sudah 10 kebaikan dalam satu huruf, di Ramadan dilipat gandakan lagi. Ada pesan dari Ketua Majelis Tarjih dan Tajwid Muhammadiyah Lampung Tengah, diusahakan warga kita yang sudah terbiasa baca Al-Quran mungkin dalam satu bulan di Ramadan itu bisa khatam 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali. Sekarang tidak harus mengejar khatamnya berapa kali, akan tetapi dicoba untuk membaca, misalkan membaca 1 surat atau 1 juz, setelah itu dibaca terjemah. Yang sudah kita baca terjemahnya juga dibaca. Yang biasanya dalam 1 bulan mungkin bisa hatam 3 juz, tahun ini bisa hatam 3 kali, tahun ini 1 kali nggak apa-apa, tetapi 1 kali tapi dengan terjemahnya. Mencoba untuk meningkatkan kualitas kita. Ibu-ibu rajin baca Quran? Alhamdulillah. Rajin nggih? Walaupun mungkin 1 lembar atau berapa, sudah dengan artinya? Belum ya. Walaupun hanya 1 halaman, coba dengan artinya.
kan banyak Al-Quran terjemah ya. Kalau nggak punya ngomong Pak Yunus. Ya di MI banyak Pak ya, banyak ngomong aja. Nanti dititipin ke Afifah. Benar nih ibu-ibu yang butuh Al-Quran dengan terjemahnya, ngomong Pak Yunus nanti dititipin ke Afifah. Berapa orang yang membutuhkan? Tapi dibaca. Ojo mukur ditumpuk dok beliau ya. Yang ketiga kita meningkatkan infak dan sedekah. Ya. Kalau di luar bulan Ramadan, bapak-bapak kan rajin infak pada setiap sholat Jumat. Ya. Ini kalau ada kotak amal berjalan biasanya. Kalau nggak berjalan ya ada. Itu kan seminggu sekali di hari Jumat. Coba di Ramadan kita tambah Pak. Ya, kita tambah setiap hari. Walaupun nominalnya ya nggak harus banyak, gitu ya. 1.000, 2.000 ya sepunyanya. Ya. Bisa dilaksanakan mungkin pas sholat tarawih istirahat ada kultum menjelang witir infak. Ya. Atau di habis sholat subuh ataupun menjelang subuh, jenengan subuhan ke masjid, di rumah ada uang pericik masukin. Anak-anak ini dibiasakan infak setiap sholat duha, dan selama libur kami sudah berpesan anak-anak di rumah tetap infak dan infaknya pas waktu subuh. Ya. Jadi nggak tahu berjalan apa enggak ini, ya tergantung orang tuanya. Ya. Mana wali ini di luar ya. Ya. Anaknya diingetin setiap subuh harus infak di kotak amal masjid di lingkungannya masing-masing. Selanjutnya sekalian menjaga lisan ya semaksimal mungkin ibu-ibu ya di Ramadan ini lisan kita dijaga ya. Kena enek tonggone wis pasar tuku klambi ya alhamdulillah wis rasa dirasani gitu ya. Ya. Kok kayak tuku gasik tapi yang ngangsur ya wajar gitu ya. Udah nggak dirasani gitu ya. Ya biarin ya, doakan alhamdulillah. Nah bagi kita yang termasuk komunikasi dengan teman ya. Terkadang kalau saya itu sering guyon ya sama Pak Yunus itu sering bercanda. Nah bercandaan kita ini kita jaga, jangan sampai bercanda yang terlewat pada akhirnya menyakitkan hati saudara kita, hati tetangga kita atau hati teman kita. Terkadang kita nggak sadar, tapi ternyata menyakitkan bagi yang menerima. Ini semaksimal mungkin kita jaga. Selain tadi di awal saya menyebutkan untuk melaksanakan sholat, ya kembali ke awal ada sholat wajib, sholat sunnahnya, tarawihnya, insya Allah sudah berjalan bagus. Nah ditambah dengan sholat sunnah yang lain itu, yang ini mudah tapi susah untuk dilaksanakan, yakni sholat duha. Ibu-ibu rajin sholat duha. Alhamdulillah. Sholat duha berapa rakaat? Minimal 2 sampai 8. Ya. Bapak-bapak kober buatan, kober buatan. Waduh Pak, waktu duha wis nenglah jam bali wis ora kebagian. Ya minimal ibune dipeseni Mak aja kelawen. Engko sholat duha aku diwakili nang doa. Karena Alhamdulillah datang. Kalau guru-guru insya Allah karena di sekolah aja lebih mudah. Ya, itu saja kadang dengan kesibukan kadang kelewat juga. Ya. Artinya apa Pak? Sholat sunnah yang sangat ringan waktunya sebenarnya dan sangat ringan. Kenapa? Kalau sholat tahajud ngantuk. Kalau sholat duha alasannya apa? Sibuk ya, sibuk. Ya di waktu bisa jam 7 sampai jam 11 lah kurang lebihnya itu bisa melaksanakan sholat duha. Itu sebuah amalan-amalan yang ketika kita jaga selama 1 bulan penuh kita tidak terlewat dengan amalan-amalan tersebut kita laksanakan. Mudah-mudahan tujuan disyariatkannya puasa untuk menjadi orang-orang yang bertakwa ini akan berada derajat itu diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa melaksanakan puasa dari awal sampai akhir, baik yang ibadah wajib maupun yang sunnah bisa kita laksanakan sehingga tujuan disyariatkannya puasa menjadi orang-orang bertakwa itu benar-benar kita mendapatkannya. Dan kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diampuni dosa-dosanya baik 1 tahun yang sudah lewat maupun 1 tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Fathul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran jazakallah.